Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Tony Priyanto, SIMMSAS. Kita akan melanjutkan materi tentang akuntansi perbankan syariah. Dan di video yang kedua ini kita akan bicara atau membahas tentang prinsip dasar dan sistem operasional pada perbankan syariah. Pertama, kita akan membicarakan atau membahas tentang definisi dari bank itu sendiri. Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, atau dalam bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan untuk perbankan syariah sendiri, atau untuk bank syariah sendiri, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi bank syariah itu sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum maupun bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi secara definisi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, yang dikatakan sebagai bank syariah adalah suatu lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan secara prinsip syariah atau menerapkan prinsip syariah, dan jenisnya terdiri dari dua jenis, yaitu pertama bank umum syariah atau kita kenal dengan BUS atau disingkat dengan BUS, dan satu lagi adalah bank pembiayaan rakyat syariah atau dikenal dengan BPRS. Berikutnya, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah juga dikenal atau didefinisikan yang namanya unit usaha syariah atau kita kenal dengan UUS. Apa itu UUS? UUS adalah unit kerja dari suatu kantor pusat pada bank konvensional. Jadi, UUS ini adanya pada suatu bank konvensional. Nah, dia beroperasi sebagaimana layaknya bank umum atau bank umum syariah atau bank konvensional, namun dia menerapkan prinsip syariah. Secara struktural, UUS ini berada pada koordinasi atau supervisi dari bank konvensional sebagai induknya, di mana ia bisa juga berperan atau beroperasi sebagai kantor cabang pada beberapa kantor cabang konvensional, ya. Tetapi dia murni menerapkan prinsip syariah. Nah, itulah yang dinamakan dengan unit usaha syariah. Berikutnya kita akan berbicara tentang dasar hukum perbankan itu sendiri. Tadi di awal di definisi kita sudah membahas definisi tentang bank secara konvensional yang dijelaskan atau dipaparkan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Dasar hukum pada perbankan syariah mengacu pada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Pada pasal 2 dikatakan bahwa suatu perbankan syariah dia beroperasi atau bergerak menjalankan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah, menerapkan demokrasi ekonomi, dan yang paling penting adalah melakukan prudential banking atau prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan. Sedangkan pada perbankan konvensional, dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Juga sama di pasal 2, perbankan konvensional bergerak atau beroperasi menggunakan prinsip demokrasi ekonomi dan prudential banking. Sehingga bisa kita ambil benang merahnya, terdapat perbedaan dasar hukum antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, di mana pada perbankan syariah di samping menerapkan demokrasi ekonomi dan prudential banking, dia harus patuh pada prinsip syariah, sementara pada perbankan konvensional tidak terdapat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Fungsi bank, ya, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perbankan, ya, secara umum
Masing-masing atau kedua bank ini, baik konvensional maupun perbankan syariah, ya berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Ya, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga, ya, dan dana pihak ketiga bisa berbentuk deposito, tabungan, dan giro, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk apa tadi? Kredit atau pembiayaan atau pinjaman. Itu yang terjadi pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hanya yang membedakan pada perbankan syariah, ya, fungsi bank pada perbankan syariah, juga bank syariah ini bisa melakukan kegiatan yang terkait dengan penghimpunan atau penyaluran dana zakat, infak, sodako, dan wakaf. Jadi, secara signifikan itu yang membedakan fungsi dari bank syariah dengan bank konvensional. Berikutnya adalah tujuan dari bank. Tujuan dari bank. Pada perbankan syariah, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah tadi, tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ternyata tujuan bank pada bank syariah ini tidak jauh berbeda dengan tujuan pada bank konvensional dalam undang-undang perbankan, di mana juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kemudian meningkatkan pemerataan kesejahteraan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional. Jadi secara substansial, tujuan dari bank tidak ada perbedaan secara signifikan antara bank konvensional maupun bank syariah. Berikutnya kita melihat bagaimana peran sistem lembaga keuangan dalam suatu perekonomian negara. Jadi, eee, kalau kita lihat di sini, ya, sistem lembaga keuangan ternyata sangat vital dalam menunjang suatu perekonomian negara, ya, di mana tadi dikatakan bahwa sesuai dengan definisi dan apa namanya, prinsipnya serta tujuannya tadi, secara umum perbankan, lembaga keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara nasional dan melakukan pemerataan kesejahteraan. Melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau dana pihak ketiga. Dan dana yang terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian melalui apa? Melalui penyaluran dalam bentuk kredit atau pinjaman atau pembiayaan pada bank syariah. Di samping tadi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, lembaga keuangan sendiri memiliki peran atau fungsi untuk menciptakan mekanisme pembayaran, ya, menciptakan mekanisme pembayaran pada suatu perekonomian dan penciptaan uang, ya, dan penciptaan uang. Tentunya dalam konteks penciptaan uang ini, lembaga keuangan tidak bisa bergerak sendiri. Tentunya harus melalui otoritas dari regulator atau pemerintah, baik itu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK, gitu ya. Kita lihat sekarang, kita lanjutkan kembali peran dari sistem lembaga keuangan. Kita kembali ke tadi, bagaimana bagaimana dia menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, dalam lembaga keuangan dikenal peran lembaga keuangan sebagai fungsi intermediasi. Ya, sebagai fungsi intermediasi dari siapa? Dari surplus unit kepada defisit unit. Yang dimaksud dengan intermediasi adalah dia, lembaga keuangan, menghubungkan sebagai lembaga penghubung antara surplus unit kepada defisit unit. Siapa surplus unit? Surplus unit adalah sektor-sektor perekonomian, bisa itu perusahaan, bisa itu pemerintah, bisa itu apa namanya, individu, bisa itu koperasi atau sebagainya. Secara prinsip dia adalah sektor ekonomi, pelaku ekonomi yang mengalami surplus ekonomi atau surplus keuangan. Jadi secara likuiditas sektor ekonomi yang surplus memiliki kelebihan sumber dana atau memiliki kelebihan uang. Kemudian uang ini tidak boleh diam.
uang ini harus disalurkan atau digerakkan untuk menggerakkan roda perekonomian. Melalui apa? Melalui, pemberian kredit atau pembiayaan atau pinjaman. Tentunya surplus unit tidak bisa langsung menyerahkan atau menyalurkan kredit tadi. Maka perlu siapa? Perlu lembaga intermediasi tadi. Siapa lembaga intermediasi? Itulah bank atau lembaga keuangan. Maka dana tadi dihimpun dari surplus unit oleh perbankan, dikumpulkan, setelah terkumpul maka dialokasikan atau disalurkan oleh lembaga keuangan kepada defisit unit. Siapa defisit unit? Defisit unit adalah sektor ekonomi, pelaku ekonomi yang membutuhkan uang, yang memiliki kekurangan likuiditas. Dia akan gunakan sebagai modal kerja untuk menggerakkan ekonomi. Dengan demikian, proses ini jika terus berjalan, maka mekanisme dalam sistem perekonomian akan berjalan dan perekonomian akan tumbuh dan stabil. Sehingga harapannya tadi, sesuai dengan tujuan dari lembaga keuangan atau perbankan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah kita akan melihat bagaimana mekanisme operasional pada bank syariah. Secara garis besar, mekanisme ini sebenarnya juga sama dilakukan pada perbankan konvensional. Hanya yang membedakan pada operasional perbankan syariah, mekanisme ini sangat detail. Ya, sangat detail. Kita sekarang langsung lihat dalam diagram ini. Kita lihat di kotak yang besar itu ada secara kalau kita menggunakan terminologi akuntansi, maka ada laporan posisi keuangan atau neraca. Maka kalau kita melihat neraca, pasti ada sisi aset dan ada sisi liabilitas atau kewajiban. Sekarang kita mulai dari sisi liabilitas atau kewajiban. Maka kita akan melihat kepada kuadran atau diagram penghimpunan dana. Ya, penghimpunan dana tadi sudah kita singgung, itu adalah dana masyarakat yang dikumpulkan, yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dalam bentuk produk simpanan. Apa saja produk simpanan? Bisa giro, bisa tabungan, bisa deposito berjangka. Oke. Nah, produk-produk ini dua-dua bank tadi, maksud saya, baik bank syariah maupun bank konvensional memiliki produk ini, giro, tabungan, dan deposito, memiliki produk ini. Hanya yang membedakan pada bank syariah, produk giro, tabungan, dan deposito ini, dia harus dibalut, dia harus memiliki kerangka atau konstruksi akad secara syariah. Sedangkan pada bank konvensional tidak ada. Ya, pada bank syariah, ketiga produk tadi harus memiliki konstruksi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, apa saja prinsip akad yang biasa digunakan pada produk bank syariah, pada produk simpanan bank syariah? Setidaknya secara umum ada dua. Yang pertama adalah wadi'ah yaddomana, kemudian satu lagi adalah mudorobah. Ya, mudorobah. Nah, mudorobah bisa ada dua. Ada mudorobah mutalaqah dan mudorobah muqayyadah. Oke ya. Dan ada produk lainnya, berikutnya ada penggunaan akad lainnya. Namun secara umum yang biasa digunakan konstruksi akad pada produk pendanaan atau dana pihak ketiga adalah tadi wadiah yang mana dan yang kedua adalah mudharabah. Dana masyarakat dihimpun dalam bentuk dana pihak ketiga dengan akad tadi, maka dikumpulkan dalam pooling of fund. Ya, dikumpulkan dalam pooling of fund, kemudian dari pooling of fund tersebut bank syariah akan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Kalau di bank konvensional dikenal dengan kredit atau pinjaman. Nah, produk kredit pada lembaga keuangan atau lembaga perbankan secara umum bisa dikategorikan setidaknya dalam 4 jenis. Pertama adalah kredit modal kerja, berikutnya adalah kredit investasi, berikutnya adalah kredit usaha kecil, dan sektor menengah atau bahasa umumnya adalah SME, Small Medium Enterprises, ya. Kemudian ada kredit konsumsi, gitu ya. Setidaknya ada 4 tadi. Yang pertama adalah kredit modal kerja, kemudian kredit investasi, kredit usaha kecil dan menengah atau SME, berikutnya adalah kredit konsumsi.
Nah, setidaknya ada 4 tadi. Nah, peruntukan dari ke masing-masing tujuan tadi, dari jenis-jenis pembiayaan tadi, itu bisa digunakan oleh masyarakat, ya, dalam bentuk pembiayaan atau kredit pada bank konvensional. Dalam bank syariah dikenal dengan pembiayaan, ya. Nah, namun demikian, pada bank konvensional, 4 kategori tadi begitu saja dilempar atau disalurkan kepada masyarakat. Tetapi pada bank syariah, tidak bisa hanya menggunakan 4 kategori tadi secara umum. Ya, 4 kategori pembiayaan secara umum tadi harus tadi memiliki konstruksi akad, sama seperti pada produk pendanaan tadi. Harus memiliki konstruksi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, apa saja konstruksi akad yang sesuai prinsip syariah yang digunakan pada produk penyaluran dana? Setidaknya ada 3 jenis. 3 jenis konstruksi akad. Pertama, konstruksi akad yang menggunakan prinsip jual beli, ya, atau prinsip buy atau jual beli. Yang kedua adalah prinsip penyaluran dana menggunakan prinsip ujroh, ya, atau prinsip ijarah, atau yang berbasis dalam sewa, ya. Yang berikutnya adalah penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, ya, dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Nanti kita akan bahas dari dari konstruksi akad tadi, prinsip baik atau jual beli, prinsip syirkah atau prinsip bagi hasil, dan prinsip ijarah atau ujroh tadi, apa saja contoh produknya atau akad secara rincinya. Nanti kita akan bahas. Oke, berikutnya. Dari laporan keuangan tadi, dalam laporan posisi neraca tadi, dari sisi liabilitas, uangnya dikumpulkan, masuk ke dalam pooling of fund, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau penyaluran dana, maka dari aktivitas tadi disebut dengan aktivitas fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Menyalurkan dari surplus unit kepada defisit unit. Ya, menyalurkan dari surplus unit kepada defisit unit. Nah, kemudian sebagai akibat dari aktivitas ini, ya, ya, ternyata memiliki dampak. Dampak kepada siapa? Dampak kepada operasional bank, ya, bank syariah. Dua posisi tadi, posisi liabilitas dalam bentuk penghimpunan dana, posisi aset dalam bentuk penyaluran dana, dua-dua ini memiliki dampak ekonomi terhadap kegiatan bank syariah. Pertama kita lihat, pada sisi aset atau penyaluran dana, apa dampaknya? Pada saat bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat, maka bank syariah akan memperoleh return atau memperoleh imbal hasil. Dari siapa? Dari masyarakat, dari defisit unit tadi. Begitu dananya disalurkan kepada defisit unit dalam bentuk pembiayaan, maka bank syariah berhak memperoleh return atau imbal hasil. Dari siapa? Dari defisit unit. Defisit unit akan membayarkan atau mengembalikan pinjamannya, kemudian akan membayarkan imbal hasil kepada bank syariah. Oke, itulah dampak ekonomi pada sisi asetnya. Berikutnya, tadi kita lihat, kita bisa identifikasi bahwa dalam penyaluran dana tadi ternyata bank tidak menggunakan uangnya sendiri. Karena sebagai fungsi lembaga intermediasi tadi, sumber uangnya pasti bank menggunakan uang yang berasal dari sisi liabilitas tadi. Dari mana? Uang yang berasal dari simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga tadi. Oke. Nah, dana pihak ketiga tadi digunakan untuk penyaluran dana. Memiliki dampak ekonomi apa? Menerima imbal hasil. Nah, karena lembaga keuangan menggunakan dana masyarakat, ya, maka bank syariah juga memiliki kewajiban. Kewajiban untuk apa? Memberikan apa? Memberikan imbal hasil juga atau return kepada siapa? Kepada masyarakat surplus unit. Dia wajib juga memiliki kewajiban untuk memberikan imbal hasil kepada masyarakat di surplus unit. Dikenal dengan imbal hasil seperti yang kita kenal, disebut dengan apa? Dengan bagi hasil, dengan margin, atau dalam konteks bank konvensional dikenal dengan bunga. Walaupun tidak bisa disamakan antara bunga dengan bagi hasil ataupun margin pada bank syariah. Jadi, dua-dua kegiatan tadi, pada kegiatan intermediasi tadi, di sisi aset memiliki dampak ekonomi bagi perbankan syariah dalam bentuk apa? Menerima imbal hasil atau return dari siapa? Dari surplus unit, dari defisit unit. Kemudian bank syariah juga wajib memberikan imbal hasil kepada siapa?
kepada surplus unit dalam bentuk margin, bagi hasil, atau ujro. Oke. Tetapi sebelum dibagi tadi, maka hasilnya kita lihat di kelompok pendapatan tadi, kita kembali sedikit ke belakang. Pada penyaluran dana tadi, maka penyaluran dana yang menggunakan prinsip bagi hasil, tadi saya katakan bahwa bank berhak mendapatkan imbal hasil dari defisit unit. Apa bentuknya pendapatannya? Dikenal dengan pendapatan bagi hasil. Ya, dikenal dengan pendapatan bagi hasil. Sedangkan pada pembiayaan yang menggunakan prinsip ujro atau ijaro, bank akan mendapatkan pendapatan sewa atau pendapatan ujro. Dan dari pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli, bank akan memperoleh pendapatan dalam bentuk pendapatan margin. Nah, itu akan dikumpulkan, ketiga pendapatan tadi akan dikumpulkan dalam pooling pendapatan atau tabel bagi hasil. Nah, dari situlah kan bank menghitung. Bank akan menghitung berapa yang akan dibagikan kepada siapa tadi? Kepada surplus unit tadi. Pada dana-dana dana masyarakat yang memiliki dana pihak ketiga akan diberikan imbal hasil. Dan selebihnya Selebihnya juga akan diambil sebagai pendapatan bank itu sendiri. Ya, selebihnya akan diambil sebagai pendapatan bank itu sendiri yang akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan operasional. Oke. Nah, berikutnya, selain daripada kegiatan intermediasi tadi, ya penghimpunan dana dan penyaluran dana itu tadi, ternyata bank juga mempunyai kegiatan lain. Bank mempunyai kegiatan lain yang bisa menghasilkan pendapatan itu buat bank. Ya, seperti apa? Seperti bank bisa memberikan, seperti yang kita tahu pada produk yang biasa kita gunakan apa? Transaksi kegiatan transfer, transaksi kegiatan clearing, atau kegiatan apa lagi, kita membayar sekolah lewat bank, membayar listrik lewat bank, membayar PDAM lewat bank, atau kita membayar biaya-biaya operasional kita lewat bank, biaya sekolah, dan seterusnya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, ya, maka bank akan memperoleh pendapatan juga. Begitu masyarakat menggunakan jasanya bank untuk tadi melakukan pembayaran-pembayaran, juga melakukan penjaminan-penjaminan dalam bentuk bank garansi misalnya, dalam bentuk letter of credit misalnya, atau dalam bentuk penjaminan apapun, maka atas kegiatan tersebut bank juga akan memperoleh pendapatan yang ia peroleh dari kegiatan tadi. Nah, pendapatan itu juga nanti akan masuk kepada pendapatannya bank syariah, gitu ya, dan dalam bank syariah. Nah, biasanya pendapatan-pendapatan tadi, pendapatan yang berasal dari transfer, ATM, dan seterusnya, biasanya itu masuk dialokasikan sebagai atau dikenal sebagai fee based income-nya bank, ya, atau fee based income-nya bank. Nah, itulah kira-kira mekanisme operasional dari bank syariah yang tadi segala sesuatu kegiatan operasional bank, baik kegiatan intermediasi tadi, harus memiliki konstruksi akad yang digunakan atau sesuai dengan prinsip syariah. Berikutnya kita melihat atau kita lanjutkan dengan melihat produk dari bank syariah. Kita lihat ya, secara umum tadi sudah kita singgung di depan di awal, setidaknya ada 3 produk bank syariah. Pertama, produk penghimpunan dana, yang kedua produk penyaluran dana, berikutnya adalah produk jasa. Ya, produk jasa. Kita lihat, pada produk penghimpunan dana, ada dikenal dengan produk demand deposit. Ya, demand deposit ini yang kita lebih kenal secara umum disebut dengan produk giro. Ya, simpanan giro. Berikutnya saving deposit. Ya, saving deposit ini kita kenal dengan produk simpanan tabungan. Berikutnya adalah time deposit. Ya, time deposit ini lebih kita kenal dengan produk simpanan deposito berjangka dengan jangka waktu yang biasa secara umum adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan paling lama biasanya 1 tahun. Dan itulah jangka waktu dari time deposit. Nah, penghimpunan dana tadi, baik demand deposit, saving deposit, time deposit, bank akan mengelompokkan dia atau mencatat dia tadi ke dalam simpanan pihak ketiga yang secara dalam komponen neraca dimasukkan dalam kelompok liabilitas. Ya, dalam kelompok liabilitas. Oke. Nah, hanya ada yang membedakan signifikan antara kelompok liabilitas atau kelompok neraca pada bank syariah dengan bank konvensional. Pada bank syariah tadi,
ya. Ada time deposit, di konvensional pun juga ada time deposit. Tapi yang membedakan secara signifikan pada bank konvensional, time deposit biasanya menggunakan konstruksi akad mudharabah, ya. Biasanya menggunakan konstruksi akad mudharabah. Nah, bisa dua dia yang digunakan, akad mudharabah mutalaqah ataupun mudharabah muqayyadah. Nah, nanti pada KDPL, pada video ketiga atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi saya sedikit singgung. Ya, pada time deposit bank syariah yang menggunakan konstruksi akad mudharabah, maka penyajian pada neracanya di sisi liabilitas dia tidak sama seperti time deposit pada bank konvensional. Kalau pada bank konvensional dia sajikan langsung dalam kelompok liabilitas. Tetapi pada bank syariah dia produk deposito dan menggunakan akad mudharabah ini tidak diklasifikasikan dalam kelompok liabilitas. Tapi ada lagi kelompok di bawah liabilitas yang disebut dengan dana syirkah temporer. Nah, itulah yang berbeda signifikan antara laporan keuangan bank syariah dengan bank konvensional dari sisi apa? Dari sisi penghimpunan dana. Baik, kita lanjutkan pada produk yang kedua, penyaluran dana. Ya, pada penyaluran dana. Pada penyaluran dana tadi sudah disinggung setidaknya ada beberapa jenis produk. Bisa penyaluran dana atau kredit modal kerja, ada penyaluran dana investasi, ada penyaluran konsumer. Ya, jadi tadi saya sebut 4, agak sedikit sedikit keliru. Bukan keliru sebenarnya, lebih disimpulkan. Ya. Jadi setidaknya ada 3, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumer tadi. Nah, peruntukannya buat siapa? Ini bisa diperuntukkan buat seluruh masyarakat, baik dia perusahaan, baik dia lembaga, maupun dia perorangan. Bisa, gitu ya. Nah, khusus pada kredit konsumer ini, banyak sekali modelnya atau banyak sekali turunan akad, turunan produknya. Bisa konsumsi atau konsumer untuk KPR, kepemilikan rumah, bisa untuk pembelian kendaraan bermotor, bisa untuk kredit usaha kecil, bisa untuk kredit multiguna dan seterusnya. Banyak sekali, gitu ya. Nah, sehingga dalam dalam produk penyaluran dana atau pembiayaan ini, dengan 3 konstruksi jenis produknya tadi atau klasifikasi produknya tadi, pada bank syariah ini tadi kembali harus ada konstruksi akad syariah yang melandasinya. Nah, kelompok penyaluran dana tadi atau produk penyaluran dana tadi pada lembaga keuangan dia akan dikelompokkan kepada sisi aset, ya, pada sisi aset, ya. Kalau tadi pada penghimpunan dana dia kelompokkan pada kelompok liabilitas, sedangkan pada penyaluran dana pada kelompok aset di neraca. Berikutnya adalah produk jasa. Produk jasa pada perbankan syariah ini bisa dikatakan sangat dinamis, ya, sangat tergantung dari perkembangan, ya, perkembangan masa, perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, secara substantif, secara umum, ya setidaknya produk-produk jasa perbankan yang sejak awal sudah ada hingga saat ini, ya, seperti bank garansi, letter of credit, SDB atau safe deposit box, kemudian clear dan RTGS. Nah, ini produk yang besaran secara umum. Kalau kita lihat sekarang produk jasa perbankan banyak. Contoh tadi sudah saya singgung. Kalau kita mau bayaran sekolah bisa lewat bank, mau bayar listrik juga bisa lewat bank, bayar internet bisa lewat bank, bayar setoran haji bisa lewat bank, bayar apa lagi? Kita membayar belanja online bisa lewat bank juga. Jadi banyak sekali, ya, banyak sekali jenis-jenis atau variasi model jasa perbankan, baik konvensional maupun syariah, termasuk QRIS atau QRIS gitu ya, kita kenal dengan QRIS atau KRIS, itu juga sama. Itu adalah variasi atau perkembangan produk jasa dari perbankan, gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, nah kita lihat saya coba menggambarkan gambar T, huruf T atau T account dalam kita belajar akuntansi kita mengenal T account. Ya, ada sisi financing, ada sisi funding. Di sisi financing tadi yang disebut dengan aset produk, ya.
Di sisi financing disebut dengan aset produk. Apa itu aset produk? Tadi pembiayaan dengan kategori produknya modal kerja, kemudian investasi, kemudian konsumsi, gitu ya. Nah, ternyata pada bank syariah pengelompokannya tidak hanya tadi, tidak hanya modal kerja, investasi, dan konsumsi tadi. Tapi pada lembaga keuangan syariah, produk pembiayaan pada neraca tadi dia breakdown, ya dia pasang atau dia jelaskan, dia disclose secara rinci berdasarkan konstruksi akad yang digunakan, ya. Jadi pembiayaan menggunakan akad jual beli, dia disclose, disajikan. Apa saja produknya? Produk jual beli menggunakan akad murabahah, menggunakan akad salam, menggunakan akad istisna, gitu ya. Berikutnya, produk pembiayaan dengan konstruksi akad bagi hasil, ya. Pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Berikutnya, ya, produk pembiayaan dalam bentuk pinjaman, ya, dalam konstruksi syariah dikenal dengan menggunakan akad qard, ya. Berikutnya, ada pembiayaan dengan basis menggunakan akad ijarah atau leasing atau sewa, menyewa, ya. Ada yang bisa menggunakan akad ijarah, ada yang menggunakan IMBT, ya. Ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT. Kemudian ada akad yang lainnya. Sedangkan dari sisi funding atau liabilitasnya, maka dana pihak ketiga. Apa saja tadi? Nah, kalau pengelompokan produk simpanan dana pihak ketiga pada bank syariah, hampir tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Dia klasifikasikan berdasarkan jenis produknya. Ada giro, ada tabungan, ada deposito. Hanya tadi, kembali dia harus mendisclose, harus mengungkapkan konstruksi akad apa yang digunakan pada produk tersebut. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang signifikan yang membedakan adalah pada produk deposito, di mana produk deposito sudah hampir dipastikan menggunakan akad mudharabah. Nah, pada akad mudharabah ini, maka bank tidak mengklasifikasikan dia sebagai kewajiban, tapi diklasifikasikan sebagai dana syirkah temporer. Oke, berikutnya kita melihat, tadi kita sudah membedah sedikit tentang produk perbankan baik dari sisi aset maupun sisi liabilitas. Sekarang kita lihat, ya, ingin mengklasifikasikan produk-produk tersebut berdasarkan konstruksi akadnya. Kita lihat sekarang. Pertama kita akan melihat akad apa saja yang biasa digunakan pada produk pendanaan bank syariah. Pertama, kita lihat akad wadiah. Apa itu akad wadiah? Tentu teman-teman sudah pernah mempelajari hal ini pada pada topik-topik sebelumnya, ya, atau pada mata kuliah sebelumnya. Ya, produk wadiah ini adalah produk yang menggunakan akad wadiah ini dikenal dengan akad titipan, gitu. Wadiah akad titipan, ya. Tentunya dalam hal ini bank sebagai penerima titipan, nasabah sebagai pemberi titipan, gitu ya. Nah, produk apa yang bisa menggunakan akad wadiah ini? Ada dua setidaknya. Pertama produk giro dan produk tabungan. Kita coba mengingat kembali apa karakteristik dari akad wadiah atau dalam produk giro dan tabungan yang menggunakan akad wadiah. Maka ciri khususnya adalah produk yang menggunakan akad wadiah ini bank tidak boleh menjanjikan untuk memberikan imbal hasil kepada konsumen atau pada nasabah. Tapi dia boleh memberikan dalam bentuk hadiah atau bonus. Tapi kalau dia menjanjikan akan memberikan imbal hasil, tidak diperkenankan, gitu ya. Jadi kita ingin ingat kali pelajaran di sebelumnya. Berikutnya, akad berikutnya pada akad pendanaan, akad mudharabah. Nah, akad mudharabah ini bisa digunakan untuk produk giro, tabungan, dan deposito. Ya, saya ulang lagi, akad mudharabah ini bisa digunakan untuk akad atau untuk produk giro, tabungan, dan deposito. Tapi tadi ingat yang sudah disinggung di muka di depan tadi bahwa yang menggunakan akad mudharabah maka bank mengklasifikasikannya tidak ke dalam liabilitas tapi dia klasifikasikan sebagai dana syirkah temporer, ya. Nah, berikutnya apa? Akad yang bisa digunakan pada pendanaan bank syariah, akad murabahah ternyata bisa.
Namun demikian, pada akad murabaha ini biasanya tidak digunakan pada produk yang berlaku pada masyarakat atau mass product atau akad yang dijual atau ditawarkan kepada masyarakat. Akad dengan murabah ini khusus digunakan untuk transaksi antar bank, ya, antar bank syariah atau dikenal dengan money market line. Ya, jadi misalkan bank syariah A mau bertransaksi dengan bank syariah B, bisa menggunakan model akad atau model produk yang menggunakan akad murabaha atau dalam konstruksi produknya ada dikenal dengan produk SIKA. Nanti kita diskusikan, gitu ya. Nah, itu kurang lebih akad yang digunakan pada produk pendanaan bank syariah. Berikutnya, kita akan bicara mengenai akad-akad apa saja yang biasa digunakan pada produk jasa bank syariah. Ya, tentunya tadi di awal pada produk pembiayaan bank syariah tadi, akad yang sudah digunakan tadi kembali ke depan. Tadi ada akad berbasis jual beli, akad berbasis bagi hasil, dan akad berbasis dengan sewa. Tiga itu kurang lebih pada konstruksi akad yang juga pada produk pembiayaan. Sekarang kita masuk pada konstruksi akad yang biasa digunakan pada jasa bank syariah. Pertama kita lihat, ada dikenal dengan akad wakalah atau mewakilkan. Wakalah, ya, artinya mewakilkan, gitu ya, mewakilkan. Artinya dalam hal ini tentu bank syariah sebagai pihak yang menerima perwakilan, ya. Bank syariah sebagai pihak yang menerima perwakilan dari pihak lain, ya. Contohnya, contoh produknya apa yang bisa menggunakan akad wakalah ini? Ada letter of credit, ada pengurusan haji, ada ada charge card. Charge card ini seperti apa bentuknya? Seperti kartu, ya, kartu pada bank. Ya, saat ini pada bank syariah sudah juga dikenal kartu kredit syariah, kartu kredit bank syariah. Ya, konteks-konteks seperti ini. Ya, berikutnya adalah akad kafalah. Ya, akad kafalah, akad penjaminan. Akad penjaminan. Tentunya dalam hari ini ya biasanya bank sebagai lembaga yang menjamin, ya. Bank sebagai lembaga yang menjamin, ya. Apa saja contoh akadnya atau contoh produknya? Ada pada produk bank garansi, ada pada produk letter of credit, dan juga ada pada produk charge card, ya. Akad berikutnya yang bisa digunakan adalah akad hawalah. Ya, akad hawalah atau akad pengalihan hutang. Akad pengalihan hutang, gitu ya. Nah, produk apa saja yang biasa digunakan? Ada pada produk anjak piutang, pada post debt check, dan charge card. Berikutnya, ya, ada akad qard yang juga bisa digunakan pada jasa bank syariah. Apa itu qard? Qard pinjaman. Akad hutang piutang atau pinjaman. Walaupun tadi di pembiayaan tadi juga ada juga, maksudnya beririsan, beririsan. Ya, pada akad qard atau akad pinjaman, apa produk yang biasa biasa digunakan? Contohnya digunakan untuk produk take over pembiayaan atau pemindahan pembiayaan dari satu bank ke bank lain atau take over pembiayaan. Berikutnya adalah produk gadai, ya. Berikutnya adalah produk penagihan hutang atau pengurusan haji atau pengurusan lainnya, gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya produk pada akad qard. Berikutnya adalah akad syarf. Akad syarf adalah pertukaran valuta atau penukaran mata uang, ya. Berarti dalam hal ini bank juga bisa berfungsi sebagai apa, lembaga yang menerima penukaran uang, seperti layaknya pada money changer, gitu ya. Berarti, bank bisa menyediakan valuta asing yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan pertukaran. Ya, pertukaran valuta atau mata uang terkenal dengan menggunakan akad syarf. Berikutnya adalah akad rahan. Ya, akad rahan atau menahan atau menggadaikan, ya, atau menggadaikan. Nah, ini akad rahan ini biasa digunakan untuk produk gadai, ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan pada bank syariah bisa menerbitkan atau bisa mengeluarkan produk gadai. Ya, sementara pada bank konvensional ini belum terjadi, maksudnya tidak common dilakukan. Tapi pada bank syariah bisa dan sudah ada, sudah berlaku. Ya, produk gadai pada bank syariah, gitu ya. Berikutnya adalah akad akad jasa yang biasa digunakan pada bank syariah adalah akad ijarah atau akad sewa. Nah, akad ijarah atau akad sewa, nah produk yang biasa digunakan ya tadi bisa untuk sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa rumah atau apapun, ya.
Akad turunannya selain ijarah tadi ada 2, ijarah murni dan ijarah muntahiyah bitamlik, dan satu lagi ada IMFZ, ijarah mausufah fi zimmah, gitu ya. Nah, itulah kurang lebih contoh-contoh dari, akad dari jasa pada bank syariah. Baik teman-teman, teman-teman mahasiswa, saya kira, pada video kali ini yang berbicara tentang prinsip dan mekanisme dari operasional lembaga bank syariah atau bank syariah, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pada video berikutnya kita akan berbicara tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan syariah. Tentunya di sini KDPP LKS ini adalah suatu materi yang memang mengacu pada standar akuntansi keuangan syariah. Baik, pada mahasiswa, teman-teman mahasiswa, saya ucapkan terima kasih yang telah menyimak video saya ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, memberi keberkahan buat kita semua. Salam dari saya, salam sukses untuk Anda, dan selalu semangat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.